Selamat siang dan selamat datang kepada Bapak Ibu sekalian. Selamat datang di EduTech di Indonesia pada tahun ini. Perkenalkan, nama saya Radit dari PT Datascript selaku distributor resmi Wacom. Nah, di EduTech kali ini kita dapat kesempatan untuk sharing nih kegunaan Wacom apa sih untuk di dunia edukasi, Wacom for Education. Nah, di presentasi saya ini saya akan menjelaskan secara singkat agar teman-teman Bapak Ibu sekalian bisa lebih paham nih mengenai kegunaan Wacom. Untuk waktu dan tempat, saya mohon izinnya, saya akan mulai presentasi saya. Jadi, seperti yang kita tahu ya, Bapak Ibu sekalian, edukasi itu terus berkembang. Semua menjadi lebih interaktif. Kalau zaman dulu, kita hanya terjadi itu seperti sebuah monolog ya. Jadi, guru berbicara di depan, dan murid itu hanya mendengarkan. Terjadi hanya sebuah monolog. Dilakukan dengan satu arah saja. Sementara untuk zaman sekarang, pembelajaran kita itu dituntut untuk lebih berdiskusi dan tercipta sebuah dialog. Di mana murid dengan guru ataupun antar murid yang lainnya itu dapat saling berinteraksi. Jadi kita bisa bilang itu menjadi sebuah interaktif. Jadi sebuah interaktif. Kemudian berdasarkan fakta juga. Kita harus mengerti bagaimana dan mengapa. Tidak lagi menghafal karena itu sudah tidak efektif. Sekarang kita tidak hanya mengetahui fakta, tapi juga kita harus cari tahu nih, bagaimana fakta itu dapat kita aplikasikan di dalam kehidupan kita secara nyata. Kemudian apalagi sih yang mempengaruhi edukasi karena terus berkembang? Tentu saja ada teknologi dan kondisi. Teknologi seperti apa? Nah, teknologi digital mengubah keadaan kelas dan edukasi secara keseluruhan. Mungkin Bapak Ibu ingat ya, dulu kalau kita belajar itu, kita sering menggunakan kapur di papan tulis. Kemudian naik nih ke papan tulis dengan spidol. Lanjut lagi kita menggunakan OHP. Kemudian lanjut lagi sekarang dengan proyektor. Sekarang udah lebih canggih ya, ada IFP, Interactive Flat Panel. Nah, hal ini membuka banyak kemungkinan untuk mengajar. Baik secara itu offline, yang pernah kita rasakan dulu ya, online, yang sedang kita lakukan sekarang, dan juga hybrid, yang akan kita lakukan ke depannya. Itu adalah kondisi-kondisi yang mempengaruhi. Seperti sekarang keadaan COVID yang cukup parah dan terus ada varian baru, kita harus tetap bisa berkembang dan beradaptasi dengan keadaan. Jadi kita menciptakan sebuah teknologi baru yang bisa kita gunakan untuk di dunia edukasi, baik itu secara offline, online, maupun hybrid. Di sini, sekolah-sekolah sudah harus bisa mempersiapkan semuanya dengan baik. Jangan sampai kita keteteran ketika sama seperti COVID datang di awal tahun 2020 kemarin. Ketika semua sekolah online, semua mulai bingung ya caranya gimana nih untuk kita belajar, mengajar secara online. Jadi sudah sepatutnya kita sebagai tenaga edukasi, edukator, itu sudah mempersiapkan beberapa alternatif, termasuk kondisi hybrid yang akan diciptakan nanti ke depan. Nah, kita sering ya mendengar ungkapan pena itu jauh lebih tajam daripada pedang. Mengapa kita sering dengar seperti itu? Familiar. Sedari kecil kita sudah diajarkan oleh orang tua kita sendiri maupun guru di sekolah untuk membaca, baca, dan juga tulis. Bukan baca dan juga ketik, tapi baca dan juga tulis. Kenapa? Pena adalah sesuatu yang sangat familiar. Sudah kita gunakan dari zaman dulu sejak kita kecil. Semua orang bisa menggunakan pena tanpa perlu menggunakan bantuan software. Familiar, teknologi yang sangat familiar karena kita gunakan sedari kecil. Serbaguna. Pena bisa digunakan untuk menulis. Saya bisa menulis. Saya bisa menggambar. Saya bisa melakukan anotasi seperti yang saya sekarang lakukan. Ini jauh lebih powerful dibandingkan kita menggunakan keyboard dan mouse. Jadi bisa dibilang, pena yang kita gunakan ini sebagai pengganti keyboard maupun mouse. Kita sudah tidak pakai itu. Sementara ini bisa digunakan jauh lebih efektif. Kemudian juga hal ini membantu murid untuk tetap menjaga fokusnya. Dan guru dapat menjelaskan secara visual pelajaran-pelajaran yang penting. Ini penting banget untuk beberapa mata pelajaran. Contohnya pelajaran IPA, fisika, biologi, matematika. Itu semua penting. Kimia, semua penting. Kenapa? Karena kita butuh pandangan secara visualnya. Nah, itu bisa dilakukan dengan sebuah pena ini.
Kemudian better for learning. Kenapa bisa kita bilang menulis itu efektif banget untuk kita belajar? Karena riset sudah menunjukkan menulis menggunakan tangan lebih membantu belajar daripada kita melakukan pengetikan. Karena apa? Karena menulis itu mengaktifkan beberapa titik di dalam otak kita. Jadi otak di syaraf kita ini terkontrol, jadi terangsang untuk melakukan sesuatu tindakan yang berepetisi. Ingat kan zaman dulu ketika kita disuruh belajar menulis secara huruf sambung, misalnya A, satu buku itu, satu halaman kita tulis A semua. Lama-lama terbiasa dan kita menghafal. Kenapa? Karena itu terrepetisi kan. Jadi repetisi ini merangsang beberapa titik di dalam otak kita yang membantu dalam peningkatan bahasa, daya ingat, dan juga di area tertentu aktivitas saraf kita ini bisa melepaskan, bisa sebagai pelepas stres atau bisa diibaratkan dengan meditasi. Mungkin Bapak Ibu juga dulu pernah ya, zamannya diary. Kita sering kan menuliskan apa sih yang kita lakukan sama satu hari itu ketika malam hari. Kita tumpahkan semua ke dalam satu diary ini. Nah, jadi itu termasuk pelepasan stres. Kenapa? Ketika kita sudah menulis, kita lega nih, aduh, enak nih, perasaan kita sudah tenang, kita bisa tidur dengan nyenyak. Nah, seperti itu. Jadi kita menulis sama dengan bisa juga kita bilang sebagai meditasi. Kemudian apalagi sih kelebihan dari menulis? Yaitu melepaskan kreativitas dan ide yang tersembunyi. Seperti ya, kita tahu ada penulis bilioner pertama di dunia yaitu J.K. Rowling. Dia melepaskan kan ide dan kreativitasnya melalui sebuah tulisan sehingga bisa menjadi bilioner. Seperti itu. Jadi banyak banget yang bisa kita dapatkan dari kita menulis. Lanjut. Nah, kita melihat sedikit perbedaan ruangan kelas yang konvensional dan juga dengan menggunakan Wacom. Saya kasih contoh sedikit perbedaan ruangan kelas. Saya akan bahas yang konvensional dulu. Seperti yang dilihat ya di gambar, tidak ada eye contact antara guru dengan murid. Sama seperti yang dulu kita lakukan, sebuah monolog. Ini sangat-sangat tidak efektif dan tidak efisien menurut saya. Karena kita itu jauh lebih efektif belajar dengan diskusi dan juga berdialog. Nah, pandangan murid terhalang. Kenapa? Ketika guru menulis, saya sebagai orang yang cukup pendek di kelas, sering duduk di paling depan pun, saya sering ketika guru menulis, saya masih tetap begini. Nggak kelihatan apa yang ditulis. Kenapa? Karena saya terhalang sama gurunya. Akhirnya saya cuma habisin waktu, cuma berusaha untuk melihat apa yang dia catat sebelum dia hapus lagi. Menurut saya itu sangat-sangat tidak efektif. Pandangan murid terhalang. Kita tidak ada eye contact dengan gurunya. Kenapa? Karena guru fokus nih melihat ke papan tulisnya doang. Nah, ini yang tadi saya bilang. Murid lebih sibuk mencatat daripada kita mendengarkan. Kita terbagi pemikirannya. Guru lagi ngomong apa, orang kita lagi sibuk nulis sebelum dihapus sama gurunya. Gitu. Dan juga guru harus membungkuk atau jinjit ketika menulis. Nah, ini termasuk efisiensi menurut saya. Contoh ya, Ibu, kalau Bapak Ibu, kita tahu lah tinggi orang Asia kurang lebih 165 cm sampai 170 cm. Pernah nggak sih sempat ngelihat guru-guru yang menulis di bagian sini, mereka tuh nggak menulis loh. Efektif nggak? Nggak, ini sama sekali nggak efektif di bagian atas ini. Kenapa? Karena mereka harus jinjit. Sementara yang di bagian bawah sini, sama, nggak efektif. Kenapa? Karena tadi, pertama, murid nggak bisa kelihatan apa yang dicatat di depan gurunya, karena terhalang oleh guru. Yang paling depan aja nggak kelihatan, apalagi yang di paling belakang ini. Berarti yang efektif paling cuma berapa sih? Yang efektif itu yang bisa dipakai cuma segini nih. Ini yang efektif. Gitu. Apakah ini bagus? Belum lagi gurunya harus bongkok ataupun berdiri, jinjit. Nah, itu tuh. Ya, untuk guru yang cukup sudah berumur itu sangat-sangat tidak efisien dan efektif ya. Kenapa? Karena itu bisa mengganggu pinggang kita sendiri ya. Nah, kita bandingkan dengan kelas menggunakan Wacom. Di sini kita bisa lihat Wacom digunakan di sebuah podium. Nah, guru bisa melihat pandangan muridnya. Ada eye contact nih sama murid-muridnya nih. Siapa ya? Kita bisa tahu apa sih yang murid-murid kita lakukan. Apakah benar nih mereka fokus mendengarkan atau gimana? Pandangan murid sangat jelas. Kenapa? Karena screen-nya bisa kita taruh nih di sini. Efektif. Murid nggak akan terhalang kok.
Kalau misalnya emang dia bilang, oh nggak bisa Pak, itu screen-nya ketinggian, it's okay, kita pindahin aja Wacom-nya, kita geser ke sebelah kiri ataupun ke sebelah kanan. Yang penting si screen-nya ini tetap di tengah-tengah, bisa dilihat oleh beberapa murid di depan ini. Tuh. Nah, murid bisa fokus mendengarkan dan berdiskusi. Kenapa? Ketika mereka mendengarkan dan guru menganotasi seperti yang saya lakukan nih contohnya, saya bisa save kok logbook ini. Jadi PPT ini saya save, kita kirimkan ke murid-murid. Oh iya, tadi si Bapak Radit jelasin ini nih. Murid bisa fokus mendengarkan karena ini. Tapi logbooknya jelas, coretan saya jelas, terlihat semuanya dengan sangat jelas. Di sini juga guru bisa mengajar sembari duduk ataupun berdiri. Jadi bebas nih mereka. Dan yang paling penting sebenarnya mereka bisa utilisasi nih semua nih. Kenapa? Karena bentuknya itu nih seperti yang saya gunakan, sebetulnya saya menggunakan Wacom One di display. Jadi dari Wacom One ini terkoneksi ke dalam proyektor. Proyektornya ini kemudian ditayangkan ke screen yang ada. Coba kalau kita lihat yang sebelah, ada dua sisi yang bisa nggak efektif untuk kita gunakan. Tapi ketika kita mengutilisasi semua layar nih, seperti saya menggunakan Wacom, kita bisa mengutilisasi semuanya nih yang ada di sini. It's good kan? Jadi murid juga bisa fokus mendengarkan, kita ada eye contact dengan murid, dan juga kita bisa menggunakan nih efisiensi ini dari papan tulis yang ada atau screen yang ada. Tuh. Wacom ini kita bisa efektif dengan teknologi yang lama maupun teknologi yang baru. Jadi kita nggak butuh tenaga IT yang cukup tinggi ya, atau effort yang besar untuk menggabungkan dua teknologi ini. Oke. Nah, perbedaan lagi nih untuk pembelajaran online, untuk yang sedang kita lakukan ya sekarang. Ini yang konvensional, di mana kita lihat ya, ini ada sekolah, saya nggak bisa sebut nama sekolahnya, tapi saya tahu ini ada dan terjadi, karena saya sempat datang di sekolahnya. Jadi guru itu menggunakan papan tulis, dia menggunakan kamera di sini untuk meng-capture semua yang ada di papan tulis ini. Apakah terlihat dengan jelas? Apakah bisa di-capture dengan jelas? Di sini juga guru hanya fokus melihat papan tulisnya. Tidak ada eye contact lagi nih sama muridnya. Sama seperti yang sebelumnya, guru harus menulis dengan membungkuk dan bolak-balik. Saya nulis di papan, saya balik lagi. Saya nulis di papan, saya balik lagi. Kamera nggak bisa menangkap gambar dengan jelas. Pasti banget. Sebagus apa sih kamera kita bisa menggambar, melihat nih tulisan yang ada di sini sama yang di bawah sini. Saya nggak yakin bisa. Kita juga menghabiskan banyak waktu untuk menulis kan, karena kita nggak bisa share screen. Kalau yang saya lakukan sekarang seperti yang ini nih, menggunakan Wacom. Saya bisa eye contact dengan Bapak Ibu sekalian kan, ini terjadi. Dua arah Bapak Ibu bisa lihat saya bisa lihat Bapak Ibu. Guru dapat mengajar dengan duduk. Saya bisa sambil duduk nih santai. Saya nggak perlu berdiri kayak tetangga yang sebelahnya nih. Murid dapat melihat dengan jelas materi yang diberikan. Saya yakin Bapak Ibu bisa melihat apa yang saya tulis dan saya anotasikan selama ini. Nah, saya dapat menjelaskan langsung materi menggunakan PowerPoint seperti yang saya lakukan dan share screen nih. Nah, ini kebetulan saya juga menggunakan Zoom untuk share screen nih supaya Bapak Ibu bisa lihat. Bisa lihat ya beberapa perbedaan ketika kita melakukan pembelajaran online dengan menggunakan Wacom ataupun yang konvensional. Mana yang lebih efektif? Mana yang lebih sehat untuk kita sebagai guru? Menurut saya menggunakan Wacom. Oke. Penggunaan Wacom itu bisa untuk banyak hal. Bisa untuk pembelajaran offline, online, maupun hybrid. Seperti yang kita lihat di slide sebelumnya, itu pembelajaran offline. Wacom bisa digunakan. Jadi banyak orang yang berpikir, aduh pandemi paling cuma berapa lama sih? Ntar kalau offline udah nggak bisa dipakai lagi. Jangan salah Bapak Ibu. Kita bisa mengkombinasikan dengan teknologi lama, proyektor, ataupun teknologi baru, interactive flat panel. Dengan Wacom, kita bisa memberikan pembelajaran secara offline, online, maupun hybrid. Kalau yang hybrid kayak gimana sih Pak? Nah contoh ya, seperti yang di gambar slide ini contoh kita kelas hybrid misalnya. Ada murid-murid yang masuk kelas, tapi ada juga yang di rumah. Di beberapa rumah nih. Nah, apakah si guru harus menulis di papan tulis, kemudian dia nulis lagi nih di PowerPoint, atau dia bisa melakukan hanya dengan satu kali? Dia menulis di Wacom-nya, dia bisa share screen ke murid-muridnya yang online atau remote di rumah, dan dia juga bisa mengkoneksikan ke proyektor yang ada di sekolah untuk murid-muridnya yang offline. Lebih efektif bukan? Hanya dengan satu kali tulisan, hanya dengan satu teknologi, kita bisa memberikan pembelajaran secara offline maupun online, yaitu hybrid. Seperti ini. Jadi benar-benar ini sebuah investasi yang menurut saya sangat bagus. Kenapa? Karena memang ini yang akan terjadi nanti di Indonesia, pembelajaran secara hybrid. Nah, keuntungan lainnya apa aja sih dari Wacom? Teknologi yang familiar, kita cuma pakai pen, sama
layar, udah kayak menggunakan pen dan buku ibaratnya. Saya bisa nulis dengan mudah kok. Guru dan murid dapat berkolaborasi secara real time. Saya pun bisa mempersilakan Bapak Ibu untuk anotasi secara real time nih. Kita hanya membutuhkan tambahan software kok. Guru dapat memanfaatkan seluruh area Wacom ketika mengajar. Sama seperti yang saya gunakan sekarang nih. Ini yang saya gunakan sekarang nih Wacomnya. Nah, ini saya bisa nulis kan, kayak saya gunain buku kok. Saya bisa manfaatin semua layar dari sudut-sudut atas maupun bawah tanpa perlu saya jinjit ataupun membungkuk. Saya cuma duduk dengan tenang. Terintegrasi dengan baik, baik dengan teknologi lama maupun teknologi baru. Kita bisa kok connect ke proyektor dengan teknologi lama. Kita juga bisa kok dengan teknologi baru, yaitu si IFP. Jadi it's okay, tidak masalah. Kalau misalnya Bapak Ibu udah investasi ke IFP, apakah proyektornya masih bisa digunakan? Enggak. Jadi kalau misalnya udah ada IFP, pasti proyektor udah nggak dipakai. Tapi kalau misalnya Bapak Ibu udah ada IFP, mau pakai Wacom masih bisa. Bapak Ibu cuma ada proyektor, nggak mau beli IFP karena harganya cukup mahal, bisa juga pakai Wacom. Aman. Kita ini bisa dibilang sebagai input hardware ataupun second screen. Jadi kita nggak punya OS sendiri, operating system sendiri, gitu. Nah, nih, jadi kita tidak memiliki OS, jadi kita aman. Power projection 100%. Teknologi kita ini, kalau saya taruh tangan saya, seperti persis saya kayak menulis di buku. Jadi nggak perlu tuh. Saya takut kalau misalnya kan ada di beberapa ya, kalau contoh kayak IFP, kita kalau nulis pasti akan ngambang begini ya. Ketika tangan kita letakkan ke IFP layarnya, otomatis stylusnya ini udah nggak bisa berinteraksi dengan layarnya. Kenapa? Karena udah ada tangan kita. Sementara kalau kita menggunakan Wacom, kita bisa taruh dengan tenang seperti kita menulis di buku. Dan ada power rejection-nya 100%. Tetap kita bisa menggunakan stylusnya. Stylus kita ini nggak pakai kabel, nggak pakai baterai, dan nggak perlu di-charge. Jadi ujung satu dengan ujung satunya ini beratnya sama, benar-benar kayak pensil. Sementara kalau untuk teknologi yang lain, udah pasti ada ujung satunya yang butuh diisi baterai, di mana akan pasti lebih berat. Kita lebih capek dong gunainnya segala macam. Jadi ini jauh lebih efektif. IMR teknologi, pen kita bisa ngedetect kok ketika kita mendekatkan ke layar Wacom kita. Jadi ini benar-benar nyaman sekali untuk digunakan. Kualitas Wacom hardware. Pengalaman kita sudah 40 tahun lebih sebagai pioner untuk pen tablet, pen display, dan juga beberapa stylus lainnya. Bahkan beberapa merek ternama pun menggunakan Wacom, teknologi Wacom. Dan juga kita sudah terbukti dapat digunakan dalam lingkup penggunaan yang tinggi. Jadi menurut saya ini udah sangat-sangat investasi yang baik buat Bapak Ibu dan Bapak Ibu guru sekalian. Kenapa? Karena kita bisa mengutilisasi semuanya nih. Nah, ini saya lampirkan ya beberapa display Wacom. Ini adalah pen tablet. Jadi ini yang menggunakan sebagai input hardware kit sebagai pengganti mouse. Kita tetap harus melihat Wacom-nya, apa yang ditulis Wacom itu lewat layar laptop kita ataupun layar monitor kita. Itu ada seri One by Wacom, yang medium, ada yang wireless, yang seperti ini, mulai dari ukuran 6 inci sampai ukuran 8,5 inci. Ada yang koneksi Bluetooth dan juga ada yang biasa saja. Seperti itu. Ini cocok untuk digunakan oleh para murid ketika kita ingin mengajarkan mereka berkolaborasi secara real time. Gitu. Jadi ini cukup efektif ya menurut saya untuk para murid. Kemudian kita ada juga display device. Ini yang sedang saya gunakan kebetulan Wacom ini dari seri 13 inci sampai juga kita seri 22 inci. Di sini kita memiliki pressure level juga bisa dilihat 4.000, 8.100 sampai 8.192. Sebenarnya display ini cocok untuk mereka yang kelasnya cukup besar ya, untuk di kelas auditorium misalnya, ataupun podium. Jadi ini benar-benar yang ditaruh di kelas dan tidak bisa diutak-atik lah istilahnya gitu. Jadi guru datang tinggal mengajar menggunakan Wacom ini. Gimana Bapak Ibu? Cukup efektif kan? Nah, apabila memang Bapak Ibu tertarik untuk demo atau informasi lebih lanjut, bisa hubungi kami dari PT Datasrif sebagai distributor resmi di Wacom di Indonesia. Ada Pak Agus, Pak Yudi, dan juga Pak Joni. Silakan dicatat nomor dan emailnya. Jadi sekian dari saya, Bapak Ibu. Terima kasih atas waktu yang diberikan. Semoga presentasi saya tadi dapat mencerahkan Bapak Ibu sekalian dan juga mendapat insight baru nih. Jangan lupa untuk kunjungi Datasrif Kreatif Tablet dan juga Wacom Indonesia untuk info lebih lanjut. Sekian dan terima kasih Bapak Ibu.